Sayyidina Umar tuh ketika menolak untuk sholat di dalam gereja ketika ditawari itu bukan kok karena itunya, beliau tidak mau nanti terus orang Islam berbondong-bondong sholat di situ, akhirnya gereja terus berubah menjadi masjid atau diambil alih orang Islam gara-gara pemimpinnya sholat di situ. Kan kalau dalam sejarah itu tujuannya itu Sayyidina Umar. Kemudian beliau keluar bikin tempat sholat yang kemudian sampai sekarang menjadi Masjid Umar bin Khattab itu di Palestina itu. Nah, ketika di Yerusalem itu kan bahkan banyak catatan sejarah beliau itu riwayatnya valid. Beliau kemudian diundang oleh pemimpin gereja untuk berbicara dan makan di dalam gereja, dan beliau mewakilkannya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan banyak sahabat lainnya. Datang Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat lain mewakili Sayyidina Umar tuh datang masuk ke dalam gereja dan memakan hidangan yang disajikan di dalam gereja. Kalau Anda katakan haram dan murtad, Sayyidina Ali murtad, ngaco dong. Jadi toleransinya ada, menjaga akidahnya juga ada, gitu kan. Kalau kemudian kita bergaulnya segala hal kegiatan kemenkitan muslim kita ikuti sampai hal-hal yang bersifat ibadah dengan atas nama, atas samuh, dan itu juga ekstrim loh, itu ekstrim terlalu boleh, gitu kan. Tapi kalau Pak, emang saya Pak. Oh, iya, saya masih muda deh. Oke, berarti. Mahasiswi aja manggil Bang. Oke, siap. Gini aja Bang. Ini Bang. Emang kalau orang masuk tempat-tempat ibadah itu yang misalkan Islam nih, orang Islam masuk ke gereja, terus masuk ke tempat-tempat ibadah lainnya, ke agama lain lah intinya gitu ya. Terus kenapa? Katanya murtad katanya. Benar apa kagak sih itu? Nggak tahu, tanya yang masuk tuh, tanya lu murtad nggak gitu. Ada yang bilang murtad, haram, dan lain-lain gitu ya. Murtad, haram, dan lain-lain itu gimana tuh? Nah, gini, jadi kebanyakan hukum fikih itu memang nggak ada yang hitam putih ya. Mana ada hukum, jarang sekali lah yang hitam putih pasti haram atau pasti ini, jarang sekali. Bahkan meski contoh ekstrimnya gitu ya, membunuh kan jelas dosa besar ya. Tapi kalau Anda perang terus membunuh orang, apakah itu dosa besar? Itu contoh ekstrimnya. Artinya memang tidak bisa hukum fikih itu dikebiahu ya, lalu kemudian dibuat hitam putih, enggak. Gini, kalau Anda kerja jadi tukang cat misalnya, terus ada kerjaan, Anda muslim, terus Anda bekerja ngecat di dalam gereja, dan ngecatnya bukan ngecat patung atau hal-hal yang bersifat terlarang, misalnya ngecat kursinya atau apa, itu juga nggak mungkin bisa dihukumi 100% pasti begini juga enggak ya kan. Terus masuknya karena misalnya hujan deras ada petir, ayo menyelamatkan nyawa itu kan wajib juga. Sementara di situ hanya ada gereja misalnya, terus gimana? Artinya memang tidak ada seperti itu. Kalau secara umum gini, di masa lalu para ahli fikih itu misalnya mazhab Hanafi. Tapi ingat, di masa lalu, bukan masa sekarang. Masa lalu itu terkenal mazhab Hanafi itu secara mutlak muslim masuk gereja dibilang haram, gitu kan? Kalau mazhab Syafi'i kemudian memilahnya, tergantung. Misalnya itu di dalam gereja itu ada hal-hal yang dilarang apa enggak, misalnya patung-patung atau apa, atau di tempat ibadah enggak harus gereja ya apa saja, atau ada hal-hal yang berupa maksiat bertentangan dengan akidah apa enggak, kalau itu baru enggak boleh. Nanti mazhab Hambali beda lagi, bukan haram misalnya. Jadi ingat, ini yang saya katakan ini mazhab itu di zaman lampau. Mazhab Hambali mengatakan makruh, bukan haram. Itu dengan syarat tertentu bla bla bla, kalau enggak ya enggak. Nah, tapi kalau Anda lihat mufti-mufti mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi ke belakang berbeda. Dan itu biasa dalam fikih. Dan Imam Syafi'i ketika berada di Irak punya pendapat bagaimana misalnya di satu perkara. Ketika tinggal di Mesir seperti apa? Ya karena memang pemikiran itu dinamis, lalu keadaan dan konteks itu juga berbeda-beda. Jadi kadang-kadang fikih itu ya seperti itu, bukan berarti fikih itu kayak karet molor-molor dalam artian negatif ya enggak. Boleh kita katakan molor tapi dalam artian positif, bukan negatif. Gitu, Bos.
Kalau contoh ya, ya kan pernah lihat film misalnya, dan film itu memang diambil dari kisah-kisah nyata ya, misalnya Salahuddin Al-Ayyubi atau Umar bin Khattab yang jelas-jelas salah satu daripada Al-Khulafa Ar-Rasyidun memasuki gereja itu kan tercatat. Kalau dikatakan haram dan murtad, ya Umar bin Khattab murtad dong kan enggak. Nah, ketika di Yerusalem itu kan bahkan banyak catatan sejarah beliau itu riwayatnya valid. Beliau kemudian diundang oleh pemimpin gereja untuk berbicara dan makan di dalam gereja, dan beliau mewakilkannya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan banyak sahabat lainnya. Datang Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat lain mewakili Sayyidina Umar tuh datang masuk ke dalam gereja dan memakan hidangan yang disajikan di dalam gereja. Kalau Anda katakan haram dan murtad, Sayyidina Ali murtad, ngaco dong. Ya betul ya, ada beberapa ini yang kemudian haram, itu konteksnya. Maka kemudian pertanyaan biasanya sekarang itu ya, misalnya di negara-negara Arab, di lembaga fatwa yang nanti masuk itu, masuknya dia sebagai apa? Kalau dia pejabat, dia presiden, dia gubernur, berarti ada hajah, ada kebutuhan, dan dia kewajiban. Ya enggak masalah toh. Tentu saja yang dilarang itu sebenarnya kamu masuk ke tempat ibadah orang lain, lalu kamu melakukan ritual agama lain. Ya nggak usah ngomong fikih juga itu enggak masuk akal lah. Kalaupun itu mungkin Anda bilang itu bagian tasamur, enggak lah, itu enggak masuk akal. Enggak masuk akal juga lah. Kalau misalkan kita Islam ada acara lah set gitu ya. Dalam arti nggak sengaja ada waktu-waktu sholat, kita numpang sholat gitu di bangunan. Sebenarnya kalau numpang sholatnya itu enggak apa-apa. Jadi gini loh, Sayyidina Umar tuh ketika menolak untuk sholat di dalam gereja ketika ditawari itu, bukan kok karena itunya, beliau enggak mau nanti terus orang Islam berbondong-bondong sholat di situ, akhirnya gereja terus berubah menjadi masjid atau diambil alih orang Islam gara-gara pemimpinnya sholat di situ. Kan kalau dalam sejarah itu tujuannya itu Sayyidina Umar. Kemudian beliau keluar bikin tempat sholat yang kemudian sampai sekarang menjadi Masjid Umar bin Khattab itu di Palestina itu. Kalau soal itunya kan tidak 100% terus langsung dilarang, enggak begitu kan. Kalau misalnya di situ misalnya Anda katakan ada patung, ada apa, Anda bisa menyekatnya kok, atau barangkali dia bahkan arah patungnya nggak di kiblat kok. Misalnya di beberapa negara Eropa itu gini Mas, kan mereka itu dalam tanda kutip sekularisme itu kan begitulah ya, Anda paham. Maka kadang-kadang juga tidak secara spesifik umat agama tertentu baik muslim atau non muslim, misalnya Yahudi Nasrani itu kemudian diakomodasi secara serius, dibuatin masjid, buatin gereja, kan enggak. Kadang-kadang kawan-kawan kita kalau di Eropa itu kan ya satu tempat ruangan dipakai gantian, kadang-kadang jadi kapel di hari Minggu, kadang-kadang jadi musola kayak gitu loh. Jadi kalau soal itunya juga tidak bisa dikatakan 100%. Tapi misalnya arah kiblatnya betul-betul menghadap patung Yesus. Nah, itu kan pembahasannya lain. Kalau yang Anda katakan itu kan soal yang viral-viral, ada pemimpin mungkin gubernur atau presiden datang mengunjungi gereja atau pura atau apa dalam rangka ya peresmian kah atau perayaan hari raya mereka, dan dia sebagai pejabat, yuk jangan dikit-dikit ngomong haram dan kafir murtad gitulah. Nggak berdasar gitu. Enggak lah ya, kalaupun memang ada fatwa, bandingkan aja. Jadi gini, setiap hal dalam fikih itu rata-rata ya selalu fatwa itu banyak. Nah, lihatlah yang paling kontekstual, paling masuk akal gitu loh. Dan kalau Anda percaya salah satu, ungkapkan. Jadi dalam hal ini, madhab ini boleh, ini nggak boleh, ini makruh, ini haram misalnya, sebutkan saja. Saya memilih yang ini, kayak gitu loh. Kalau Anda seorang ustadz, Anda seorang yang panutan gitu, jangan membatasi satu fatwa, kemudian Anda berfatwa seperti itu. Jatuhnya apa? Anda tuh seolah-olah memaksa semua orang untuk sependapat dengan Anda. Padahal ada ulama lain, ya alim, ya pinter, ya soleh, yang berbeda pendapat dengan Anda. Terus kenapa Anda menutupinya? Loh, jangan ditutupi, itu ilmu kok. Nggak usah takut gimana-gimana, ilmu semua bisa dipertanggungjawabkan. Kan kita sering bahas, kecuali sesuatu yang syad sifatnya ya. Yang syad itu ya nggak usah diikuti. Syad itu begini loh, jumhur ulama, mayoritas yang alim soleh berpendapat begini. Lalu ada satu orang, satu doang, berbeda dan bedanya aneh, itu disebut syad.
Ya irsyad mah nggak muktabar lah. Kalau memang sama-sama muktabar, ya diungkapkan saja. Antara Hanafi, Syafi'i, Hambali, semuanya muktabar kan. Terus antara zaman itu dengan kemudian tahun 1900-an kemari, di mana juga banyak ulama-ulama yang alim-alim soleh-soleh, dan mereka ya hafal Quran, hafal hadis, tahu melakukan istimbat dan istidlal, baca saja supaya wawasan kita lebih luas dan tidak terlalu mudah mengkafirkan, menyalahkan orang. Maka ada kemudian pepatah man qalla ilmuhu katsura inkaruhu, yang paling sedikit ilmunya itu biasanya yang paling banyak menyalahkan orang. Kalau paradigmanya luas, bacaannya banyak, ya nggak kagetan lah, nggak dikit-dikit wajar, haram, kafir, murtad, habis orang Islam begitu Pak gara-gara. Oke, jadi paling nggak saya udah paham nih. Ya moga-moga. Paham Om. Gitu. Aku mengambil jawaban nanti. Emang Anda lagi ada job ngecat di dalam gereja atau apa? Oh, apa tuh? Ada biasa ngapel kali. ngapel. Nakal. Nah, kalau soal ngapel kan berarti sedikit banyak. Ngepel apa ngapel ya? Ngapel. Oh, ngepel. Saya tanya Pak. Biasanya yang menjadi permasalahan bukan sekedar kita berkunjung ke tempat mereka yang beragama lain, tapi lebih kepada muamalah itu juga kadang dipertanyakan. Biasanya didikan orang tua kepada anaknya, kenapa bergaul dengan yang agamanya lain. Yang itu berbeda. Saya beberapa kali masih sering mendengar ya soal itu. Jadi ada nggak parameter, misalkan dalam Islam cara bermuamalah dengan non Muslim, mohon maaf, ya, itu bagaimana, mungkin bisa sedikit kasih pencerahan. Ya tetap semuanya balik itu tadi, apabila memang dikhawatirkan dan betul-betul ancaman itu nyata. Ancaman dalam tanda kutip apa sih? Misalnya kalau bergaul dengan non muslim waktu masih kecil, lalu non muslimnya mempunyai tradisi berdoa seperti cara mereka, lalu anak kita terlalu sering dengan mereka, lalu ikut-ikutan gaya doa mereka. Nah itu ya kita harus maklumi dong. Kalau kemudian orang tuanya melarang misalnya, harus dimaklumi karena religiusitas itu kadang-kadang tertanam memang sejak dini. Tetapi juga jangan kemudian antipati dalam arti kemudian melihat semua yang berbeda dengan kita, yang non muslim kemudian semua pasti buruk, salah dan segala macam. Enggak. Kita banyak sekali kok ayat-ayat bahwa muamalah dengan mereka itu diizinkan, berteman diizinkan, bahkan bersikap adil dengan mereka itu juga kewajiban. Karena bersikap adil dengan siapapun itu ya berarti lebih dekat pada ketakwaan, misalnya kayak gitu. Saya pikir sih orang-orang tua ya pasti mempunyai pertimbangannya sendiri-sendiri. Yang jelas jadi segala sesuatu itu kan yang paling asik yang moderat, yang ausatuha. Jadi tidak juga serba boleh. Itu namanya ekstrim loh, ya nggak? Serba boleh itu ekstrim loh. Serba tidak boleh juga ekstrim loh. Artinya ausatuha tuh gimana? Ya ditimbanglah gitu. Jadi toleransinya ada, menjaga akidahnya juga ada gitu kan. Kalau kemudian kita bergaulnya segala hal kegiatan kemenkitan muslim kita ikuti sampai hal-hal yang bersifat ibadah dengan atas nama, atas samuh, dan itu juga ekstrim loh, itu ekstrim terlalu boleh gitu kan. Tapi kalau sama sekali enggak, ya enggak boleh, itu juga ekstrim. Makanya misalnya Syekh Syauqi misalnya, mufti Mesir itu juga sekali Jumat, mufti As-Sabiq itu kalau ditanya gimana saling menerima hadiah ketika mereka merayakan perayaan hari agamanya, boleh enggak? Boleh. Syekh Syauqi itu mufti Mesir itu sampai mencontohkan Kanjeng Nabi ada contohnya seperti itu, para sahabat juga ada contoh seperti itu. Para sahabat mendatangi non muslim ketika diundang di hari raya mereka, datang ke rumahnya disuduhi makan gitu kok. Jadi sebatas hal-hal yang memang itu ya haknya tetangga kita tunaikan. Maka bahkan ya meskipun ada yang mengatakan mengucapkan selamat hari Natal, ada yang berpendapat haram, tapi yang berpendapat boleh ya banyak. Sekelas Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ali Al-Jifri, itu banyak sekali dan sama-sama muktabar. Ungkapkan saja, menurut ini boleh, menurut ini tidak. Saya pilih yang ini loh, enak toh. Lo Anda ceramah kemana-mana misalnya Anda terkenal, lalu Anda bilang pokoknya nggak boleh, atau yang satu bilang pokoknya boleh.
Anda tuh seolah-olah sedang memaksa orang untuk berpendapat seperti Anda. Nggak diperdekakan. Nah, secara padahal seharusnya Anda mencerahkan dong. Konteksnya kan Indonesia. Anda bukan konteks negara kecil yang mono, yang madhabnya mono. Kita ini kan stereo, bahkan lebih dari stereo gitu kan. Ya ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Al-Wasliyah, yang madhabnya apa. Dan 4 madhab itu pun juga saling menghormati kan, ungkapkan saja, ndak usah takut apa-apa.